Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali lagi di podcast Learning Journal dengan saya, Nikensit Kianur Rahman. Di sini kita nggak cuma ngobrol soal teori, tapi juga benar-benar refleksiin apa yang udah kita pelajari selama beberapa hari terakhir. Kali ini kita bakal bahas hal seru, yaitu apa aja sih yang udah kita pelajari selama 4 hari ini. Yap, selama 4 hari penuh dengan agenda dan aktivitas yang penuh tantangan, kalian nggak cuma dengerin cerita kita, tapi kita juga bakal share insight, pemahaman baru, dan mungkin ada juga kesalahan yang bikin kita belajar lebih banyak. So, siap-siap buat ikuti diskusi dan dengerin pengalaman kita di episode kali ini. Let's get it start. Langsung aja, narasumber kece kita. Yang pertama, yang pertama ada Mbak Mutia Anissa Ismi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Mbak Raden Sekar Ajeng Anindya dari Dirjen Cipta Karya, Mas Rafael Daru Rahid Tajati dari Dirjen Sumber Daya Air, dan Mas Panji Giri Wisnu dari Dirjen Cipta Karya. Oke, eh, yang pertama ya, Mbak Mutia, Mbak, kan kita baru aja menyelesaikan 4 hari penuh pembelajaran laser ini. Pasti banyak banget yang Mbak udah pelajari, dan salah satunya yang udah kita pelajari adalah terkait wawasan kebangsaan ya Mbak. Nah, kalau Iya. ngomongnya soal wawasan kebangsaan, pasti nggak bisa lepas dari nilai-nilai Pancasila yang udah jadi dasar negara kita. Nah, kalau soal wawasan kebangsaan nih, sebenarnya apa sih yang paling penting buat kita sebagai calon aparatur sipil negara? Eh, Baik, kalau menurut saya itu yang paling penting itu tuh adalah pemahaman dan implementasi dari nilai-nilai dasar bela negara ini. Nah, misalnya itu cinta tanah air. Itu tuh bukan hanya sekedar slogan, tapi nyata dalam menjaga lingkungan kerja kita tetap bersih, efisien. Karena itu bagian dari pelayanan publik gitu kan. Kan kita sebagai seorang ASN atau sebagai seorang pelayan publik. Nah, kita juga harus sadar berbangsa dan bernegara itu tuh bisa diwujudkan dengan taat aturan atau disiplin dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Nah, terus kita juga harus rela berkorban dengan ditunjukkan dengan dedikasi. Contohnya itu kita tetap melayani masyarakat di daerah-daerah terpencil walaupun seperti kita ketahui untuk akses ke sana pun juga banyak keterbatasannya seperti itu. Terus juga ada wawasan kebangsaan ini bukan hanya teori tapi jadi fondasi moral yang harus hadir dalam setiap keputusan dan tindakan sebagai seorang ASN. Hmm, betul, Pak. Nah, kan tantangannya banyak nih, mulai dari Iya betul. ketimpangan, konflik sosial, sampai ancaman disintegrasi. Menurut Mbak sendiri, bagaimana sih seorang ASN harus menyikapinya? Hmm, Sebagai seorang ASN ini sebenarnya tantangan-tantangan ini menguji kita sejauh mana kita dapat mampu berperan sebagai seorang ASN. Nah, peran kita itu tuh sebenarnya bisa diklasifikasikan dalam dua hal. Yang pertama itu sebagai penggerak internal birokrasi yang harus profesional, transparan dan bebas dari korupsi. Terus yang kedua itu tuh kita juga bisa sebagai teladan di masyarakat. Misalnya nih di tengah perbedaan suku, agama, budaya, bahkan pandangan politik pun kita juga bisa menjadi jembatan yang menumbuhkan toleransi dan persatuan. Terus apalagi di daerah digital sekarang ini kita bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten-konten positif tentang kebangsaan seperti tugas-tugas yang sudah kita laksanakan pada saat lasar ini. Jadi jangan sampai kita menyebarkan kayak hoax dan ujaran kebencian. Nah, dengan cara itu tuh kita bisa menjalankan tugas-tugas administratif dan juga menjaga persatuan bangsa sesuai dengan amanah di Pancasila dan Undang-Undang Dasar seperti itu, Mbak. Oke, ini keren banget sih. Mbak Mutia ngejelasin wawasan kebangsaan dengan cara yang simpel tapi ngena banget. Gak cuma soal ngomongin teori kosong, tapi lebih ke gimana kita bisa benar-benar jadi ASN yang ngasih impact positif buat masyarakat. Cinta tanah air bukan cuma ngomong Indonesia banget, tapi ya kayak yang bilang Mbak tadi, dari hal kecil kayak jaga kebersihan tempat kerja, sampai mengutamakan kepentingan orang banyak. Semoga yang Mbak Mutia sampaikan bisa nular ke lebih banyak orang yang dengerin podcast ini. Oke, next Mbak Ajeng, dari 4 hari ini kita udah mempelajari ya banyak ya salah satunya terkait isu kontemporer. Isu yang pastinya nggak bisa kita anggap remeh, terutama buat kita yang lagi menempuh jalan jadi ASN. Yang pastinya isu strategis kontemporer di negara Indonesia ini beragam ya dan perlu kita benahi.
Nah, Mbak Ajeng, strategis kontemporer itu apa sih dan apa saja yang sedang terjadi saat ini? Oke, halo Mbak Niken. Iya betul, kemarin tuh udah belajar tentang isu kontemporer, salah satunya isu strategis. Jadi, isu strategis kontemporer itu isu kritikal yang muncul karena adanya perubahan lingkungan strategis. Nah, hal tersebut itu bisa mempengaruhi ancaman, gangguan, hambatan, hingga tantangan bagi Indonesia. Permasalahannya itu nggak jauh dari korupsi, narkoba, teroris, radikalisme, money laundry, proxy war, mass communication, sampai adanya konflik kepentingan. Untuk isu yang terjadi saat ini tuh ada dua yang mempengaruhi, baik skala internasional hingga skala nasional. Seperti itu. Dan skala internasional itu yang lagi ramai-ramai sekarang tuh isu geopolitik dan ekonomi yang perang dagang, kayak tarif yang ditetapkan Amerika ke seluruh negara termasuk Indonesia tuh yang akhirnya bisa turun menjadi 19%, tapi perjanjian yang dibuat itu lebih banyak menguntungkan Amerika dibanding Indonesia. Kemudian yang di skala nasional ini tuh salah satunya ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang masih sayangnya itu dinilai cacat atau belum sempurna ya. Selain itu juga adanya korupsi yang marak, kesenjangan ekonomi karena pendapatan tidak merata dan juga adanya isu pengangguran ya, banyak pengangguran. Kemudian kelaparan yang akibatnya jadi stunting pada usia anak, literasi digital rendah sampai banyak korban kejahatan siber juga jadi korban judi, pinjol, dan hal itu tuh ada kaitannya juga sama keamanan siber tingkat nasional yang cukup rendah. Lalu di generasi muda itu ada skor PISA yang rendah. Skor PISA itu yang menilai sains, matematika, sama baca gitu ya. Dan literasi juga jadinya rendah sampai ada murid tingkat menengah yang cukup kesulitan untuk menyelesaikan soal matematika tingkat dasar. Yang terakhir tuh ada juga maraknya kesehatan mental anak muda yang bermasalah. Itu sih yang cukup banyak ya terjadi saat ini. Benar ya, Mbak Amat Ajeng. Nah, disayangkan. lalu sebagai CPNS, apa nih yang perlu kita lakukan nih, Mbak Ajeng, untuk mengatasi isu-isu tersebut? Sebagai CPNS tentunya kita tuh harus peka ya, peka dan peduli pada isu yang terjadi di sekitar, biar kita juga bisa menghasilkan kontribusi nyata. Caranya gimana? Kita harus kritis, jelas, itu kreatif dan juga inovatif karena masalah-masalah baru itu pasti akan muncul dan beragam dan banyak bentuknya. Jadi hal itu juga kita harus mendukung program-program yang bagus yang dijalankan oleh pemerintah, bisa dari UPT kita juga masing-masing seperti itu. Oke. Oke guys, ini serius banget. Isu yang dibahas Mbak Ajeng tuh benar-benar lagi happening ya. Betul, Mulai ya. dari korupsi yang ada habisnya, sampai masalah sosial kayak kesenjangan ekonomi dan kesehatan mental anak muda. Apalagi soal masalah besar kayak perang dagang dan juga gejolak politik yang ternyata emang ngaruh ke kita sebagai negara berkembang termasuk Indonesia. Tapi yang paling Betul, ngebuka ya. mata tuh ya soal peran kita ini sebagai CPNS, nggak cuma jadi ASN biasa, tapi emang harus peka dan siap menyumbang solusi buat ngatasi masalah ini. Oke, makasih Mbak Jeng. Next, Sama-sama Mbak Niken. yo Mas Daru. Nah, kita ini udah di, oh ya, di hari ketiga ini kan kita udah belajar nih terkait dengan pembinaan sikap perilaku, di mana sikap dan perilaku itu kan mencerminkan nilai-nilai yang kita anut, seperti Pancasila dan sangat berpengaruh pada cara kita berinteraksi dengan masyarakat. Mungkin boleh di-share Mas, pengalaman apa sih yang udah didapatkan terkait dengan pembinaan sikap perilaku di hari ketiga kemarin? Oh ya Mbak, tentu ini sangat berkesinambungan dengan yang disampaikan Mbak Ajeng tadi, mulai dari masalah yang kontemporer. Nah, sekarang ini permasalahan sikap ini sebenarnya sangat beragam. Contoh permasalahan yang berhubungan sama sikap itu mulai dari polarisasi masyarakat. Nah, itu tuh polarisasi sosial itu kayak gimana sih? Nanti masyarakat itu cenderung terbelah menjadi dua pihak atau lebih, tapi dua pihak atau lebih itu saling bertentangan yang sangat berlawanan. Kita juga tahu waktu dulu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah itu sangat sangat bertentangan. Nah, tentunya dua hal ini tuh bisa menimbulkan perpecahan. Nah, di sini kita sebagai CPNS tuh kita dibina sih kemarin. Itu tuh gimana sih sikap-sikap kita sama perilaku kita yang harus kita
tunjukkan kalau kita misal untuk mencegah hal-hal seperti itu. Nah, sekarang itu juga problem juga ada lagi, ada krisis identitas bangsa. Nah, nanti dengan banyaknya informasi yang masuk ke Indonesia, banyaknya budaya yang masuk ke Indonesia, kadang Indonesia sendiri malah bingung. Padahal Indonesia sendiri punya Pancasila yang sebagai landasan negara, dan juga itu yang sebenarnya harusnya menjadi pedoman. Nah, tentu sekarang seperti yang dikemukakan Mbak Ajeng tadi, permasalahan juga saat ini yang mencakup teknologi itu ada algoritma negatif. Nah, beberapa kali itu ada hoax, ada juga penipuan, ada juga deepfake kalau mungkin sekarang tahu. Nah, itu mungkin pakai raga kita seperti ini, tapi suaranya diatur dengan teknologi untuk jadi orang lain gitu, untuk mempromosikan sesuatu atau memecah belah. Nah, contohnya ya mungkin yang kemarin banyak terjadi, salah satu menteri kita itu ada yang kena deepfake. Seperti itu, Mbak. Oke. Lalu apa aja nih Mas cara yang bisa digunakan ya untuk bisa menjawab menghadapi tantangan-tantangan itu semua? Tentu kalau tantangan itu semua yang kita dapat dari kemarin, itu kita harus dari diri kita sendiri. Yang pertama, kita tuh harus mulai selektif, selektif terhadap segala macam informasi yang ada. Pengaruh buruk dari luar, pengaruh buruk dari mungkin dari teman juga bisa, atau dari lingkungan yang tidak sesuai, itu juga kita harus selektif. Nah, pertama kali kita juga harus eh, mawas diri, kita harus membaca pernyataan, berita, video itu dengan seksama. Kadang kan kita juga belum banyak yang bisa eh, memahami dari konteks itu sendiri. Kadang kita malah terkecoh dengan konteks itu sendiri dan akhirnya teradu domba seperti itu. Nah, sikap-sikap ini tuh juga kita nggak boleh tersulut emosi. Kita harus mengcross check dulu dari sumber-sumber yang ada. Terus kita juga harus melihat dari sesuai nggak sama ideologi negara kita seperti itu. Oke. Ini topiknya deep banget ya. Masalah sikap perilaku emang nggak gampang. Apalagi di tengah polarisasi sosial dan isu-isu kayak krisis identitas kebangsaan. Setuju banget sama Masnya, sekarang teknologi malah jadi pedang bermata dua, kayak yang tadi disebut Mas Garu ya, deepfake dan hoax. Ini emang benar bisa bikin masyarakat jadi terpecah-pecah. Tapi yang penting adalah ya gimana mulai dari sendiri untuk jadi lebih selektif dalam menerima informasi. Jangan sampai jadi korban informasi negatif yang bisa ngancurin ideologi negara kita. Amin. Next, oke, kita ke Mas Panji. Mas Panji, di hari keempat ini Halo kita Mbak. udah belajar, kita udah belajar terkait teknik analisis isu ya tadi barusan. Nah, analisis itu Iya kayak betul. alat buat kita ngulik masalah dengan cara yang lebih terstruktur dan efisien. Ya, ada beberapa metode kece yang bisa Hmm. dipakai. Nah, biar kita nggak cuma mikir, ini masalah gimana, gitu kan. Langsung langsung tahu akar masalahnya dan cara nyelesainnya. Nah, menurut Mas Panji, apabila nih Mas terdapat sebuah isu, metode mana yang akan digunakan untuk menganalisis suatu isu tersebut? Dan kenapa sih harus pakai itu gitu? Oke Mbak, tadi udah dijelaskan sama teman-temannya, jadi semuanya berkesinambungan. Menarik ada dari wawasan kebangsaan, kemudian dari kontemporer dan lain-lain, sehingga di sinkronus yang terakhir ini baru saja dan masih hangat itu kita mempelajari tentang teknik analisis isu, yang mana kita bisa menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, kemudian bisa mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, dan juga menerapkan teknik analisa isu dengan berpikir kritis seperti itu. Nah, jika ditanya mana yang lebih cocok, itu sebenarnya perlu disesuaikan dengan kondisi kasus atau isu yang dihadapi. Jadi contohnya untuk teknik APKL itu digunakan ketika ada banyak isu di lingkungan kerja ke masyarakat. Nah, ini perlu memilah isu mana nih yang benar-benar aktual, relevan, dan penting untuk ditindaklanjuti. Contoh dari 10 isu pelayanan publik gitu. Nah, kemudian selain teknik APKN, terdapat teknik QSI, yang mana itu harus menentukan prioritas penanganan. Ini terjadi karena terdapat keterbatasan sumber daya. Nah, ini contohnya seperti kasus banjir Tahunan, eh, melawan sampah berserakan. Jadi mana yang lebih mendesak, serius dampaknya, dan juga berpotensi memburuk jika dibiarkan begitu. Nah, selanjutnya teknik analisis ini berkesinambungan juga untuk family tree, itu lebih cocok
digunakan dengan teknik USG karena perlu memetakan masalah utama beserta akar penyebab dan dampaknya, serta kasusnya ini lebih kompleks dan juga saling terkait, seperti kasus Banjar tadi. Nah, untuk yang penanganan teknis analisis berdasarkan fishbone diagram, itu cocok dengan teknik APKL yang mana masalahnya sudah jelas dan juga efeknya sudah tergambarkan seperti apa, tapi akar penyebab beragam dan perlu dikelompokkan. Begitu sehingga cocok untuk analisis sebab akibat terstruktur. Oke, oke. Dan yang terakhir untuk alternatif solusinya kita bisa menggunakan gap analysis atau McDa filter. Nah, untuk gap analysis ini tepat digunakan apabila ada standar atau target ideal, tapi kondisi aktual belum sesuai. Dan juga jika McNamara filter itu dapat digunakan apabila sudah ada beberapa alternatif solusi dan perlu dipilih mana yang lebih realistis begitu. Jadi Ya. kunci intinya ada tiga. Yang pertama kita memilah isu apakah menggunakan APKL atau USG. Kemudian saat menganalisis akar penyebab kita menggunakan family tree atau fishbone atau five whys ya, five whys analysis. Dan yang terakhir saat mencari dan memilih solusi terbaik kita bisa menggunakan gap analysis atau namanya itu. Oh, ini seru banget ya. Tagging analisis isu kayak gini tuh emang ngasih cara yang jelas gitu ya, Mas ya, buat nyelesain masalah yang emang lagi hot banget di masyarakat. Gak cuma ngerespon, tapi emang benar berkritis, benar-benar buat kita berpikir kritis buat nemuin akar masalahnya. Oke, baik. Jadi di podcast kali ini kita udah Betul sekali. ngebahas banyak banget, guys. Yuk, mulai dari wawasan kebangsaan, tadi isu kontemporer, teknik analisis isu, sampai yang pembinaan sikap perilaku yang harus dimiliki oleh ASN. Tadi dari Mamutia, kita belajar bahwa wawasan kebangsaan bukan cuma teori, tapi harus jadi fondasi moral dalam setiap keputusan kita. Lanjut dengan Mbak Ajeng, juga kita tadi ngulik tentang isu strategi kontemporer yang lagi panas. Yang nggak cuma sekedar masalah, tapi emang tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Dari Mas Daru juga tadi ngobrol terkait pembinaan sikap perilaku yang penting banget untuk dihadapi di eh, zaman sekarang gitu kan, dengan banyaknya hoax, deepfake, dan isu besar lainnya. Sehingga kita harus lebih selektif dan bijak dalam menerima informasi. Terus yang terakhir juga dari Mas Panji juga kita belajar cara menganalisis masalah dengan tadi analisis-analisis isu yang udah Mas Panji berikan gitu kan. Nah, ya itu dia guys. Semoga bisa nambah insight dan bikin kita semua lebih siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Jangan lupa terus berpikir kritis, bijak, dan selalu jaga sikap. Saya, Nika Septiano Rahman, MC hari ini mengucapkan terima kasih. Dadah.